Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Bella Nurul Aini, mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1906283. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Studi Kaidah Tafsir Al-Quran, Menilik Keterkaitan Bahasa dan Makna Kontekstual Ayat, yaitu sebuah buku karya Dr. Anles Haji Ahmad Izan MAG yang diterbitkan oleh Humaniora tahun 2009 Bandung. Seperti yang ada di sini cover bukunya. Nah, ya, buku ini adalah buku ketiga dari penulis tentang Al-Quran, yang mana buku pertamanya itu ada yang berjudul Ulumul Quran, lalu yang kedua Metodologi Penafsiran Al-Quran, dan buku inilah yang ketiga. Nah, trilogi buku ini yang secara khusus membahas masalah ilmu tafsir. Nah, kenapa sih penulis mengeluarkan buku-buku ini? Yaitu penulis berharap bahwa ketiga buku ini semoga menjadi bukti nyata penulis untuk mengangkat bahwa Al-Quran itu sebagai hudan bagi seluruh manusia, khususnya bagi setiap mukmin. Nah, penulis juga ingin merespon sebuah hadis Nabi yang mana bahwa yang terbaik di antara kaum mukmin adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Juga merespon sebuah janji Allah, yaitu jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Masya Allah sekali ya motivasi dari penulis ini. Nah, di buku ini isinya terbagi menjadi 4 bagian, yakni yang bagian pertama yaitu urgensi kaidah tafsir, yang kedua kaidah dasar tafsir, lalu bagian ketiga kaidah penafsiran redaksional Al-Quran, dan yang keempat kaidah penafsiran makna Al-Quran. Nah, yang mana saya akan menyampaikan sedikit dari bagian-bagian tersebut. Pada bagian pertama yaitu urgensi kaidah tafsir. Urgensi kaidah tafsir. Nah, menurut Ustaz M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa komponen-komponen yang tercakup dalam kaidah tafsir yaitu satu, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam menafsirkan Al-Quran. Lalu yang kedua, sistematika yang hendak ditempuh dalam menguraikan penafsiran. Nah, yang ketiga, patokan-patokan khusus yang membantu pemahaman ayat-ayat Al-Quran, baik dari ilmu bantu seperti bahasa dan fikih, maupun langsung dari penggunaan ayat Al-Quran. Lalu di sini para mufasir mengingatkan urgensi kaidah tafsir itu agar memperhatikan segi bahasa Al-Quran serta korelasi antar surat tanpa mengabaikan kaidah kebahasaannya. Tentu ini untuk menghindarkan kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan para mufasir gitu. Lalu bagian kedua kaidah dasar tafsir, yakni Al-Quran dengan Al-Quran seperti ya ada ayat Al-Quran yang diturunkan sebagian penjelasan atau kelengkapan terhadap ayat lainnya. Lalu Al-Quran dengan sunnah, yakni peran Rasulullah di sini untuk menjelaskan ayat yang mujmal dan lain sebagainya. Lalu ada Al-Quran dengan qaul sahabat. Nah, dan terakhir ada tafsir tabi'in gitu. Dan lalu lanjut ke bagian ketiga, kaidah penafsiran redaksional Al-Quran. Nah, di sini kaidah penafsiran redaksional Al-Quran seperti ada isim dan maknanya, lalu ada fi'il dan maknanya, lalu nahyu dan maknanya, istifham dan maknanya, lalu isim nakirah dan fungsinya, dan banyak lagi isim-isim yang lain yang mana dijabarkan pada bagian ketiga ini tentang redaksi Al-Quran.
Lalu di bagian keempat ini kaidah penafsiran makna Al-Quran, yang mana ada makna yang berkaitan dengan keimanan, lalu makna yang berkaitan dengan hukum, lalu makna yang berkaitan dengan karakteristik ajaran Al-Quran, lalu ada makna doa dalam Al-Quran, dan makna yang berkaitan dengan filosofi hidup, dan banyak sekali penjelasan-penjelasan lainnya, materi-materi atau isi yang dimuat dari buku studi kaidah studi kaidah tafsir Al-Quran ini, yang mana saya tidak bisa menjabarkan semuanya karena berikut review atau ringkasan dari saya. Di sini saya membaca melalui e-book ya, jadi tidak tahu bagaimana, tidak memegang langsung bagaimana fisik buku ini gitu ya, seperti apa cover, tekstur cover, atau bagaimana lebih dari desain buku ini sendiri gitu ya. Jadi mungkin untuk kurang lebihnya buku ini sangat lengkap, ya cocok sekali untuk mahasiswa ataupun para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang tafsir Al-Quran, makna Al-Quran. Seperti tadi ya, bahwa kata penulis bahwa buku ini tuh ditujukan untuk pembaca juga, karena masih minimnya juga para muslim atau mukmin yang tingkat bacanya tuh kemauan membacanya tuh tinggi gitu, masih kurang gitu. Nah, dengan adanya buku ini semoga dapat menarik para pembaca untuk tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi menarik untuk ingin memahami Al-Quran lebih dalam melalui makna-maknanya, melalui tafsir-tafsirannya, meskipun kita nggak bakalan jadi mufasir beneran gitu ya, tapi setidaknya kita dapat memahami lebih Al-Quran itu, tidak semena-mena atau tidak memahami Al-Quran langsung dari arti ayat Al-Quran tersebut ya gitu. Karena ternyata untuk menafsirkan Al-Quran itu banyak sekali, kita harus memahami dulu kaidah-kaidahnya, seperti tadi yang telah saya paparkan, itu mulai dari kaidah dasarnya seperti apa, lalu bagaimana redaksi-redaksi dalam Al-Qurannya gitu, dan bagaimana makna-makna, penafsiran makna yang ada dalam Al-Quran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangannya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi, menambah ilmu bagi